Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Yuliana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar analisis judul 1 Rombel D, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nilai mutlak, khususnya untuk definisi 2.2.1 dan teorema 2.2.2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi 2.2.1. Nilai mutlak dari bilangan real A ditulis mutlak A didefinisikan sebagai berikut. Mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Dan mutlak A sama dengan min A jika A kurang dari 0. Contoh, A sama dengan 12, jelas A lebih dari sama dengan 0. Maka mutlak A sama dengan 12. Kemudian A sama dengan 0, jelas A sama dengan 0. Maka mutlak A sama dengan 0. Untuk A sama dengan min 7, jelas A kurang dari 0. Maka mutlak A sama dengan min negatif 7 sama dengan 7. Untuk mutlak A sama dengan 2,8, jelas A lebih dari 0. Maka mutlak A sama dengan 2,8. A sama dengan negatif 3,14, jelas A kurang dari 0. Maka mutlak A sama dengan min negatif 3,14 sama dengan 3,14. Kemudian A sama dengan 22/7, jelas A lebih dari 0. Maka mutlak A sama dengan 22/7. Untuk A sama dengan negatif 5/2, jelas A kurang dari 0. Maka mutlak A menjadi min negatif 5/2 sama dengan 5/2. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teorema 2.2.2. Terdapat 4 teorema. Yang pertama, mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua A, B elemen bilangan real. Kemudian yang kedua, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Yang ketiga, jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika negatif C kurang dari A kurang dari C. Kemudian yang keempat, negatif mutlak A kurang dari A kurang dari mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Berikutnya akan dibuktikan mengenai teorema yang pertama, yaitu mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua AB elemen bilangan real. Pembuktian pada teorema yang pertama dibagi menjadi 4 kasus, yaitu kasus yang pertama, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka mutlak AB sama dengan 0 dan mutlak A kali mutlak B sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian kasus yang kedua, jika A, B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan B. Sehingga
sehingga mutlak AB sama dengan AB dan mutlak A kali mutlak B sama dengan AB. Jadi terbukti bahwa mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Dan kasus yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka jelas AB kurang dari 0. Jadi mutlak AB sama dengan negatif AB dan mutlak A kali mutlak B sama dengan A kali negatif B sama dengan negatif AB. Jadi terbukti bahwa mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian kasus yang keempat, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka jelas AB kurang dari 0. Jadi mutlak AB sama dengan negatif AB dan mutlak A kali mutlak B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif AB. Jadi terbukti bahwa mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Dari keempat kasus di atas dapat disimpulkan bahwa teorema pertama ini terbukti. Kemudian ada teorema yang kedua, yaitu mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen bilangan real. Bukti, karena jelas bahwa A kuadrat lebih dari sama dengan 0, maka A kuadrat sama dengan mutlak dari A kuadrat sama dengan mutlak dari A kali A sama dengan mutlak A kali mutlak A sama dengan mutlak A dikuadratkan. Jadi terbukti bahwa A kuadrat sama dengan mutlak A dikuadratkan. Kemudian teorema yang ketiga, jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika negatif C kurang dari A kurang dari C. Pembuktian dari teorema yang ketiga ini terdapat dua tahap. Tahap yang pertama, diketahui mutlak A kurang dari sama dengan C. Untuk A lebih dari sama dengan 0 akan diperoleh mutlak A sama dengan A kurang dari sama dengan C, sehingga akan menghasilkan kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Untuk A kurang dari sama dengan 0 akan diperoleh mutlak A sama dengan negatif A kurang dari sama dengan C, atau A lebih dari sama dengan negatif C, sehingga akan menghasilkan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 0. Kemudian hasil ini
kedua hasil di atas digabungkan sehingga akan menghasilkan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kemudian pada tahap yang kedua, diketahui negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari C. Ini berarti negatif C kurang dari sama dengan A atau A kurang dari sama dengan C. Dengan kata lain, negatif A kurang dari sama dengan C dan A kurang dari sama dengan C dapat dituliskan menjadi mutlak A kurang dari sama dengan C. Jadi teorema ketiga terbukti. Teorema yang terakhir, negatif mutlak A kurang dari A kurang dari mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Untuk pembuktiannya, pembuktian dari teorema yang keempat sama dengan pembuktian teorema yang ketiga, hanya mengganti C sama dengan mutlak A.